الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati keluarga Al-Maghfurlah Kiai Al-Hajj dan juga kepada keluarga para masyayikh yang siang hari ini dikawini, dan juga kepada Kiai Wazari yang semoga Allah memanjangkan umurnya dalam keadaan kesehatan, ketaatan, sehingga selalu mampu membimbing kita menuju Allah dan Rasul. Dan juga kepada para habaib yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Al-Habib Fahmi, Al-Habib Salim, dan juga para masyayikh, para asatid. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Kita jangan memandang ketika seseorang itu meninggal dunia dianggap mati seperti itu. Lah, kita ahlus sunnah wal jamaah, atau penyebutan kalau di Indonesia di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya orang yang hidup, orang yang meninggal tidak ada bedanya sama sekali. Terbukti apa? Kalau antum semuanya, sampean semuanya ingin tahu, lihat tentang masalah mahram. Ketika hidup ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Ketika meninggal pun ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Coba dilihat di kitab fikih. Kalau ada seorang laki-laki meninggal dunia, tidak ada yang memandikan dari kelompok laki-laki, cuma kelompok perempuan yang ada, maka si mayit tadi itu haram untuk dimandikan. Kenapa? Karena si mayit tidak mahram dengan si perempuan, bukan cuma ketika hidupnya, tapi setelah wafatnya sekalipun. Begitupun sebaliknya, perempuan yang meninggal dunia, laki-laki yang bukan mahram, haram, jangankan ngurusi jenazahnya, melihat dari perempuan tadi itu dengan dalil apapun, semenjak bukan mahram, maka haram untuk melihatnya. Coba pahami di sini. Ini berarti satu gambaran di dalam akidah kita ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada bedanya antara kita yang hidup dan mereka yang telah wafat. Ini ngerti kan? Kalau Habib Fahmi tadi ngomong bisa bahasa Madura belepotan, kalau saya sama sekali tidak bisa. Terserah wis, sampean faham alhamdulillah, tidak faham alhamdulillah wis. Perhatikan Pak, Anda mau panjang-panjang di sini karena masih ada acara di Lumajang. Perhatikan, Anda bawakan kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Beliau Imam Suyuti menukil dari apa-apa yang disampaikan oleh Imam Subuki radhiyallahu taala anhu, supaya kita tahu Pak, jangan dianggap orang mati itu mati seperti kita ngubur kucing. Tahu kucing sampean? Pokok dikubur, tidak ditakini, langsung pulang semuanya. Fala haula wala quwata illa billah. Kon mau bermenungso apa kucing? Perhatikan ini. Dikatakan bahwasanya kalau kita melihat dari kehidupan para nabi, para rasul terlebih dahulu, dikatakan hayatul anbiya'i wasyuhada'i
fil qabri kahayatihim fid dunya. Kehidupan mereka para nabi itu jelas sudah. Nabi di alam kuburnya. Kehidupan mereka orang-orang yang mati syahid, termasuk orang yang menjalankan ilmunya. Al-alimina al-amilina bi ilmi. Orang yang ngerti ilmu agama, bukan cuma ngerti toh, jalankan itu kitab yang dia ketahui. Mereka tergolong syuhada. Mereka hidupnya di alam kubur kahayatihim fid dunya, seperti kehidupan mereka di dunia. Saya ulang lagi, yang mengatakan hal ini Imam Subuki. Yang menentang perkataan ini jangankan jadi imam masjid, imam musola, enggak sama sekali. Takbir. Jadi panas bisa kok. Aku es bahas gini panas Pak, sepuran nih. Ya. Lanjut. Dikatakan apa? Dalilnya apa? Ini ulama Pak kalau ngomong. Makanya kita menyampaikan jangan cuma marah. Dalil tunjukkan. Imam Subuki mengatakan apa? Wa yushhadu lahu salatu Musa fi qabri. Bisa disaksikan dalam hadis yang sahih ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau mendapati Nabi Musa sholat di dalam kuburannya. Inda Kathibil Ahmar, beliau sholat di dalam kuburnya yang dipermadani dengan butir pasir merah. Nabi Musa sholat di kuburnya. Paham? Fa inna sholata tustad'a jasadan hayyan. Karena tidak ada yang dikatakan sholat kecuali dia hidup. Berarti kalau dikatakan Nabi Musa sholat di kuburnya, berarti Nabi Musa hidup dalam kuburnya. Makanya hati-hati. Kalau bahasa Jawa nih kok songong kok niku. Apa songong itu? Songong ini berangkat haji, berangkat umroh, kemudian berangkat ke Madinah. Ayo kita orang ziarah ke kuburan Nabi. Jangan ziarah ke Nabi, kita mau ke masjid. Ada apa ziarah ke masjid, jangan ke Nabi. Perhatikan, saya katakan dengan yakinnya Pak, Masjid Nabawi, kalau tidak ada kuburan Nabi Muhammad, maka tidak ada bedanya dengan masjid manapun. Masjid Nabawi menjadi mulia, menjadi agung karena apa? Karena di situ tersimpan jasad mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga anak tunjukkan buktinya sampean. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan apabila ada seseorang mengatakan dia berangkat ke Nabi, dia katakan aku mau ziarah ke Nabi, menurut pendapat beliau orang tersebut wajib dicambuk. Kenapa? Karena kurang ajar kepada Nabi. Tapi katakan aku mau datang ke Nabi. Karena apa? Karena mereka melihat Nabi tidak wafat di alam kuburnya. Nabi mengetahui apa yang kita laksanakan. Takbir. Paham? Umsrong. Entek dulu. Lanjut baca kitab Pak. Kadzalika sifatul anbiya'i al-madhkurati fil anbiya'i lailatul isra'i kulliha sifatul ajsam. Kadzalika, seperti itu juga katanya beliau, bahwasanya sifatul anbiya'i al-madhkurati fil anbiya'i lailatul isra. Ketika Nabi ketemu dengan para nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Ketika pelaksanaan Isra dan Mi'raj, semuanya kulluha sifatul ajsami. Semuanya beliau berjasad hidup seperti kita hidup. Ini anbiya wa rasul. Makanya dikatakan ada satu cerita, Imam Nawawi pernah cerita Pak. Ini cerita ingat-ingat Pak kalau kita orang berangkat haji sama umroh. Kalau pas di kuburan Nabi jangan bingung selfie.
kuburan Nabi bingung selfie. Itu kan banyak, terutama apa? Indonesia. Anak tanya sama sampean ya, jawab jujur. Rukun haji ada berapa? Enggak, 6. Kok tambah 1, Beb? Yang nomor 6 at-taswir. Apa? Foto. Itu kita orang, Pak. Lihat ya. Kadang-kadang depannya kuburan Nabi sama gini. Aduh, jadi malaikat tuh tak jongkok ngomongin gue. Perhatikan, Pak. Perhatikan. Kalau kita mau melihat, Pak ya, kalau kita mau melihat, ada seorang badui, Pak. Ketika itu badui itu orang gunung, Pak. Orang gunung ini hatinya bersih, Pak. Tidak ada dengki, tidak ada iri. Tapi kalau bahasa Jawanya itu sakar PDW. Apa bahasa Jawa? Karpen dibi, iya karpen dibi. Sampai kejadian yang kencing di masjid. Bayang no Pak, ngoyo di masjid tuh ini. Ngoyo di masjid, akemeh masjid. Ketika itu sahabat kaget, ngoyo Pak di masjid, kencing di masjid nih. Sahabat berubah wajahnya marah, ke masjid nih. Nabi senyum, apa doanya? Ya Allah, masukkan surga Nabi Muhammad dan aku, yang lainnya jangan ya Allah, karena marah sama aku. Ini badui, Pak. Badui diceritakan suatu saat ziarah ke Nabi. Di situ waktu zaman itu belum ditutup, masih banyak yang ziarah. Dia ngantri, Pak, ngantri. Berdiri gini toh. Setelah tidak lama, orang tanya, loh, giliranmu maju, tidak perlu. Kamu saja maju dulu. Lek bosnya kita orang, aku tidak butuh kayak gunung-gunung itu. Bahasanya gitu, Pak. Sampai pas dia, ini ada satu orang lihat, Pak. Ngatakan apa? Ya Rasul, katanya. Ya Rasul, aku datang ke sini sekarang bukan mau mendatangi dari maesanmu ya Rasul, bukan mau datang ke tanahmu ya Rasul, tapi aku datang ke sini, aku mau berziarah kepadamu langsung ya Rasul. Dan aku tidak perlu berdoa ya Rasul, karena engkau mengetahui apa-apa yang aku inginkan. Cukup aku bertawassul denganmu, engkau akan nyampaikan kepada Allah. Orang yang satu melihat, aku kok gaya tak begitu, metuwe, metua dia. Subhanallah, pasti itu keluar, Pak. Keluar itu. Ziarah model dulu, Pak. Keluar. Orangnya tertidur. Wali, Pak. Yang ngomong tadi itu tertidur. Ketika tertidur, dalam mimpinya kelihatan Nabi keluar dari kuburnya, mengatakan, sampaikan kepada sang badui tadi itu bahwasannya doanya dan ziarahnya kepadaku telah diterima oleh Allah dan hajatnya akan dikabulkan. Karena apa? Keyakinan akan diriku, bahwasannya dia selalu melihat diriku. Bangun dari mimpinya, dikejar itu badui, Pak, diceritakan hal tersebut. Enggak dua ngarepe kuburan Nabi bid'ah, syirik, colokan ya. Tak ngerti yang bodoh ya. Perhatikan sini. Imam Ibn Hajar mengatakan, kalau kita menjadi seorang imam, misal ya, kiblat sebelah sana, misal. Setelah sholat, sunnahnya imam itu menghadap ke arah utara. Ini sunnah ini, Pak. Menjadikan sebelah kirinya ke kiblat, sebelah kanannya ke orang pemakmum. Tapi ketika beliau menjadi imam di Masjid Nabawi, beliau tidak menghadap ke sebelah utara, beliau menghadap ke sebelah selatan. Muridnya kelihatan, loh, imam, kamu dek kita ngomong nang kono, saya kok mrene. Iku mincra-mincra imam, katanya beliau, Pak. Kalau ngadep ke sana itu di selain Nabawi. Tapi kalau di Nabawi menghadap ke sana. Kenapa? Kalau menghadap ke sana membelakangi Nabi, kurang ajar sama Nabi. Kalau sudah kurang ajar sama Nabi, sholat ibadah tidak ada artinya. Faham? Siapa yang katakan? Lalu ngajar, Allah subhanahu. Faham ya? Kok datang orang sekarang ini syirik, ini bid'ah, maulid Nabi, ya Nabi salam alaika, bid'ah syirik, goblok kon nih.
bid asyik iki lho rek taware kon yo. Mari hut kemerdekaan RI joget dan hutan iku bid asyik. Cermet. Perhatikan Pak riwayat Pak. Ini riwayat bisa lihat sampai lihat di Hasyiah Bejuri. Di Hasyiah Bejuri disebutkan ulama berbeda pendapat antara mana yang lebih utama, bumi atau langit. Sebagian ulama mengatakan apa? Oh, bumi lebih afdol. Kenapa? Karena bumi itu tempat tinggalnya para nabi, bahkan jasadnya para nabi berada di bumi. Pendapat ulama yang lain mengatakan, oh enggak, bukan bumi, langit yang afdol. Kenapa? Karena langit tidak dibuat maksiat. Sedangkan di bumi ono karnaval. Di bumi ono sing joget-jogetan. Khilaf di antara ulama. Tapi perhatikan ini Pak. Ini di Hasyiah Bejuri. Dikatakan kalau untuk tempat kuburan Nabi yang tersimpan jasadnya Nabi mulia, tersimpan jasadnya Nabi Muhammad SAW, ulama tidak ada beda pendapat bahwasannya tempat itu lebih afdol dari apapun, bahkan dari arsy-Nya Allah sekalipun. Jasad Nabi tersimpan di sana, itu buk'ah, tempat paling afdol di muka dunia. Makanya kalau ziarah haji atau umroh sekalipun, ingat ketika sampean doa, sampean sekarang berhadapan di tempat yang paling mulia di apapun, bahkan dari arsy sekalipun. Allahu Akbar. Faham? Terakhir, Assalamualaikum. Enggak Pak, saya kesusu tadi, saya sudah bilang tadi sama yang undang, karena jam 2 ada acara di Lumajang. Tapi enggak apa-apa, sudah akhirnya. Lek dilu kan sampai tangan kok kan diundang mana kok? Antum ya. Tadi kan. Habib, itu kalau misalnya Nabi atau secara umum para Rasul juga. Kalau yang lain-lainnya Habib, tadi kan Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya yang disampaikan menyatakan, ini riwayat disampaikan oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Beliau mengatakan gini Pak, perhatikan ya, Allah annal akhyara idza matu lam tufqat minhum illa a'yunuhum. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang pilihannya Allah, para wali-walinya Allah, para da'i ilallah, da'i yang tidak membutuhkan, yang tidak memikirkan tentang masalah amplop, da'i yang betul-betul menuju Allah dan Rasul. Kalau mereka meninggal dunia, kalau mereka wafat, maka tidak hilang dari mereka kecuali hanya matanya tertutup, hanya matanya terpejam. Katanya beliau, waswaruhum, gambarannya mereka seperti mayit, tidak bisa gerak. Perhatikan, wa amma, ini Pak, yang bisa merasakan ini orang yang betul-betul cinta sama orang soleh. Kalau tidak cinta sama orang soleh tidak bisa. Apa katanya beliau? Wa amma haqaiquhum, adapun hakikatnya mereka, famaujudatun, maka mereka ada di tengah-tengah kita. Fahum ahyaun fi kuburihim, ketahuilah mereka hidup di dalam kuburan-kuburan mereka. Makanya kita kalau ziarah jangan terlalu dekat. Kenapa? Ini tidak ada seperti kita hidup. Kalau kita ketemu sama orang soleh, jangan berada depannya gini. Masa sampai ngomong soleh, aku ketemu roh, beb, baik, beb, ini apa nih? Goblok. Ukuran berapa? 3 diro. Ini adab ziarah kalian tidak tahu Pak. Pokoknya di kuburan gue ngabdi sih. Yang penting aku ada dukur.
Allah alam. Ditakoni, "Gaya apa kowe iki? Cek nyalang soleh tak ndak, Beb." Apa? Cek ni sawah sayu. Oh, enggak. Caranya Habib. Paham? Agak menjauh. Kenapa? Mereka hidup di kuburnya, Pak. Mereka tahu siapa yang ziarah dari kita. Siapa yang datang sama kita. Hidup di dalam kuburan mereka. Wa idza kana al-waliyyu hayyan fi qabrihi fa'innahu lam yakut syai'an min ilmihi wa aqlihi wa quwwatir ruhaniyati. Kalau itu memang dikatakan mereka hidup di kuburan mereka, maka kekuatan ilmu, kekuatan rohaninya akan selalu bersama dengan kita. Kadang-kadang ini bisa kita rasakan kalau pas holnya orang soleh, holnya orang pilihannya Allah, kemudian kita berdiri, kita mengucapkan salam, kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, kita ingat mereka, tiba-tiba tanpa terasa kita nangis. Kenapa? Mereka, kekuatan rohani mereka datang sama kita. Mangkali sepurane sing akeh ya ojo tersinggung. Temenan ya janji tersinggung. Lek tersinggung ya alhamdulillah. Lek wayahe magung Kang, ojo arupo. Ini ya Nabi salam alaika, iki nang sapa? Jarum super iki nang sapa? Sampurna iki nang sapa? Deke dhisik. Kowe mari kabeh ojo maning sedot, sak bungkuse kon tangan-tangan. Kenapa? Mereka hadir sama kita. Kekuatan rohaninya mereka hadir sama kita. Perhatikan. Bal tasdadu arwahuhum ba'dal mauti basiratan wa ilman wa hayatan ruhaniyata wa tawajjaha ilallah. Bahkan mereka kalau sudah meninggal dunia, mata batinnya, keilmuannya, rohaninya semakin bertambah untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita datang ke kuburan, kita ucapkan salamullah ya sada minar rahman yarsyakum ibadallah jinakum qasadnakum tolaknakum bangsa ini. Tolaknakum kepada Allah biwasitati hadal wali. Enggak ngerti tarkib nahwu. Ono domba dibuat enggak ngerti. Bodoh ya. Anak pernah Pak didatangi orang. Habib saya mau debat katanya. Maaf kok. Debat apa lah bilang? Debat apa? Debat apapun Habib. Ilmu agama. Oh iya. Tak takoni. Ngene wis aku ngeru. Ikrob iku apa kan? Ikrob iku apa? Peti-peti. Kayak pedes itu lu benar. Tuh. Maaf Habib, saya baru pertama dengar ini Irob. Tak warakan mulio dhisik. Akhirnya aduso dhisik, bersenono KTI dhisik, baru belajar. Lihat ini ya. Nyampe kepada Allah. Nyampaikan Pak. Nyampaikan. Kita doa, bukan kita sama dia. Sopo sing ndak perlu Pak. Kalau minta ke kuburan itu haram. Kok sih ngerti kan? Hah? Nabi pernah mengatakan dalam Sahih Muslim, aku tidak takut umatku setelah wafatku mereka nyembah kepada selain Allah. Bukan itu yang aku takutkan. Karena mereka insya Allah terjaga. Syahid Nabi ini Pak, syahid Nabi di Sahih Muslim. Tapi yang aku takutkan umatku saling berlomba-lomba tentang masalah hada. Tahu hada ini? Apa ini hada? Duit kasih. Sampai mereka dihancurkan oleh Allah seperti umat-umat yang terdahulu. Itu yang aku takutkan. Tapi kalau nyembah kuburan aku takutkan katanya Nabi. Artinya kita orang ngerti Pak. Kita datang ke kuburan, kita doa, bukan minta sama dia, minta sama Allah. Perantara melalui orang soleh. Kenapa? Karena rohaninya mereka kuat untuk menyampaikan kita ke hadirat Allah. Takbir. Faidah tawajjahat arwahuhum ila Allah Ta'ala fi syai'in qadahu subhanahu wa ta'ala wa ajrahu ikraman lahum. Kalau penghadapan mereka ke hadirat Allah diterima, kita tawassul kepada mereka,
melalui mereka untuk menyampaikan hajat kita ke hadirat Allah. Kalau mereka sudah menghadap ke hadirat Allah, maka jangan khawatir, jangan khawatir. Hajat dikabulkan, kemuliaan diberikan kepada siapa? Kepada sang mayit, juga kepada kita yang ziarah. Makanya Pak, makanya seorang saya gak tunggu mengurus kawan. Sampean kesel, aku yuk kesel. Tapi ditambahi sampean duwe, aku gak duwe mari mangan Mas. Aku seakan kita sampean ini yang noyape. Pesan dari saya, jangan pernah ragu untuk kita bertawasul dengan orang-orang yang soleh. Jangan kita anggap mereka mati seperti matinya orang biasa. Nah, mereka justru setelah kematian lebih mengetahui kepada kita, dan kita sebagai anaknya, kita sebagai pecintanya, kita sebagai muridnya, sebagai murid dari Kiai Utsman misalnya, hati-hati. Beliau Kiai Utsman mengetahui apa yang kita laksanakan. Untuk itu jaga etikot ini, ajarkan kepada anak istri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika masta'adaka min abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril asraril Fatihah.